SUK, Sekolah Unggul Kebangsaan, disingkat SUK. Latar belakang SUK ini dilatar belakangi dari situasi, kondisi pendidikan Katolik yang sedang berjuang untuk menjadi sekolah yang beridentitas kekatolikan. SUK menjadi salah satu program unggulan Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada program pengolahan karakter guru. Dan juga unggulan yang ketiga adalah desain kurikulum pendidikan Katolik diperbarui. SUK ini juga dilatar belakangi dari ajakan Paus Fransiskus untuk para pelaku pendidikan. Nah, di dalam dokumennya Bapak Suci mengajak sekolah-sekolah untuk diperbarui, kemudian juga menciptakan SDM yang unggul. Kami berkumpul dari berbagai tempat, tepatnya ada 21 keuskupan dari Indonesia. Kemudian secara khusus 7 bulan terakhir ini mereka berkegiatan bersama-sama dengan Komisi Pendidikan. Nah, mereka berkumpul di tempat ini, di PPSM, Pusat Pastoral Saja Muntilan, selama 6-7 hari ke depan. Nah, kegiatan memang cukup panjang, tetapi kegiatan ini peruntukan untuk mereka mengolah, bukan hanya mendapatkan materi-materi, tetapi mereka mengolah sebagai pribadi-pribadi pendidik Katolik. Kegiatan pelaksanaan Sekolah Unggul Kebangsaan yang direncanakan Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia itu sudah direncanakan hampir 2 tahun yang silam dan kemudian dilaksanakan secara bertahap, melibatkan sekian banyak sekolah-sekolah teristimewa yang ada di luar Pulau Jawa sebenarnya. Tapi sebenarnya diminta juga untuk semua terlibat. Ini sebenarnya satu bagian dari usaha untuk pengembangan tata pengelolaan sekolah, juga yayasan, dan teristimewa bagaimana untuk mengembangkan sumber daya manusia, teristimewa para guru Katolik di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan Katolik ini. Dan saya yakin ini bukan hanya program pada periode ini, tapi ini akan terus dilanjutkan. Dan kalau kali ini hanya melibatkan sekitar 119 sekolah, saya yakin untuk kemudian bisa lebih banyak lagi. Dan ini yang bagian dari kita coba berusaha untuk berbenah dan kemudian nanti mudah-mudahan berbuah, menghasilkan sesuatu yang baik untuk lembaga pendidikan Katolik di Indonesia ini. Dalam mendesain kurikulum yang berbasis kearifan lokal, mungkin yang menjadi sangat penting adalah guru-guru dan sekolah itu memahami konteks lokal itu kebutuhannya apa. Misalnya kemarin ada contoh John Paul dari Maumere kalau nggak salah ya, itu mengangkat isu tentang lingkungan hidup dan bagaimana anak-anak diajarkan untuk melakukan kegiatan menggunakan limbah untuk membuat sebuah kompos dan perhatikan penanaman pohon. Itu salah satu contoh bagaimana kearifan lokal diintegrasikan ke dalam kurikulum. Juga ada contoh, saya lupa dari sekolah mana, bagaimana kita berjalan bersama dengan orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara yang dari latar belakang berbeda. Berarti kita mengajarkan anak-anak itu toleransi. Bagaimana toleransi terhadap keragaman itu menjadi hal yang sangat penting. Menurut saya ini adalah hal contoh-contoh yang menarik sekali yang bisa dikembangkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan keadaan lingkungannya, kondisi lingkungan sekitarnya, apa yang harus dikembangkan. Menjadi penting adalah bagaimana kita sebagai pendidik
dan juga sekolah menjadi peka terhadap situasi yang ada di lingkungan. Anak-anak menjadi orang yang punya peranan dalam perubahan-perubahan di zaman ini dan juga untuk masa depan. Kader SUK ini adalah potensi yang sangat besar. Pada saat ini baru ada 12 sekolah dari ratusan sekolah di Indonesia ini. Mungkin kader-kader ini perlu mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Dan kalau kita lihat, peran siswa itu menjadi sangat-sangat penting dan menjadi kader-kader masa depan. Guru dibutuhkan untuk menjadi fasilitator dan penggerak, tapi yang menggerakkan itu adalah anak-anak kita. Mereka adalah kaum muda yang punya potensi, yang punya kreativitas, yang berani bisa mengembangkan seluruh apa yang dimiliki oleh mereka dan bisa peduli dan menjadi penggerak untuk sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Ini adalah bagaimana anak-anak ini menjadi orang-orang yang punya potensi di masyarakat sebagai agen-agen pembangunan. Oke, waktu pertama kali datang mengunjungi sekolah Mangunan ini, hal yang pertama yang paling dilihat itu sungguh luar biasa, berkesan, karena sekolah ini betul-betul memakai kurikulum Merdeka Belajar yang memerdekakan anak dalam belajar dan yang tidak menuntut hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi setelah melihat keadaan sekitar tadi, sempat mengunjungi SD dan SMP, ada hal-hal atau poin-poin penting yang akan dibawa ke khususnya kami yang berada di wilayah Merauke. Jadi kalau di sekolah kami kan menuntutnya pada kurikulum dan kebebasan anak kurang ya dalam belajar. Jadi mungkin penerapan kurikulum yang ada di sekolah ini bisa dibawa ke sana. Jadi anak bisa belajar dengan bebas, leluasa, tanpa beban, tanpa harus berpusat pada patokan atau nilai-nilai yang ada pada kurikulum. Saya ini sudah terlibat lama di dalam Komisi Pendidikan KWI mewakili Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Aptik. Dalam pendampingan atau menjadi mitra kerja, saya melihat apa yang sedang dilakukan oleh komisi dalam mewujudkan yang namanya Sekolah Unggulan Kebangsaan. Ini adalah hasil dari refleksi yang cukup panjang, dari rencana yang sudah didiskusikan panjang, di mana saya terlibat, dan terutama karena punya kewajiban moral ya, supaya program ini berhasil. Itulah yang mendorong saya untuk hadir dalam program ini. Maka harapan saya bahwa ini pembaharuan mulai digulirkan ya, di dalam kerangka menghadirkan gereja di Indonesia ini dalam dunia pendidikan. Oke, yang pertama setelah kunjungan ke tempat ini, Sekolah De Brito tentu pasti merasa sangat senang. Karena apa? Karena saya dapat ilmu baru, banyak ilmu baru yang saya dapatkan dari sekolah ini. Yang pertama itu adalah bagaimana saya memposisikan diri saya betul-betul sebagai seorang pendidik yang dalam tanda kutip bukan hanya mengajarkan ilmu saja, tetapi mendampingi anak dalam proses perkembangan karakternya. Dan kemudian ada konsep belajar yang betul-betul menginspirasi saya pada dinamika perjalanan ini, yaitu konsep belajar yang betul-betul memerdekakan peserta didik untuk memilih bagaimana dan gaya apa yang akan mereka pelajari. Ini tentunya sangat sejalan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka tentang konsep kebebasan belajar. Tetapi konsep kebebasan belajar yang saya dapatkan di sini itu menurut saya sangat terinspirasi karena
anak-anak dipertemukan dengan kehidupan nyata, belajar dari pengalaman-pengalaman, dan belajar sesuai dengan isu-isu sosial yang ada saat ini. Kemudian untuk nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kekhasan yang menurut saya bisa dibawa kembali ke unit kerja saya percaya bahwa di semua sekolah Katolik itu sudah memiliki nilai keutamaan atau nilai kekhasan. Apa yang bisa saya bawa yaitu yang pertama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didiknya kita. Berbicara tentang pelayanan tentu dibarengi dengan sikap yang rendah hati. Ketika kita mampu memberikan pelayanan dengan rendah hati, maka nilai-nilai keutamaan yang kita maksud tadi, nilai kekhasan otomatis akan berjalan dengan baik. Action plan yang akan dilaksanakan di sekolah atau keuskupan Padang adalah melaksanakan refleksi di setiap akhir minggu atau hari Jumat setiap minggunya. Jadi menurut kami refleksi ini penting untuk menggali sejauh apa pemahaman siswa, bagaimana perasaan mereka, sehingga ini merupakan salah satu bentuk nanti dari kura personalis ataupun pengolahan hati baik anak-anak maupun bapak ibu guru. Untuk rencana kedepannya, kegiatan semacam yang dilakukan oleh SUK ini tentunya akan kami laksanakan karena menurut saya kegiatan SUK ini sangat positif dan sangat baik, dan mudah-mudahan nanti bisa berdampak kepada bapak ibu guru ataupun siswa yang ada di Keuskupan Padang. Oke, baik. Jadi untuk action plan yang pertama, saya akan melaporkan dulu isi kegiatan ini dari awal sampai akhir kepada kepala sekolah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga kepada kepala sekolah bahwa saya ingin menggerakkan hati anak melalui kegiatan refleksi. Jadi mengolah diri anak. Saya akan fokus dulu ke anak yang saya menjadi wali kelasnya. Jadi saya akan fokus ke anak di kelas saya dulu. Nah, setelah itu saya akan melihat hasilnya ada perubahan atau tidak. Setelah ada perubahan, baru saya akan berbagi dengan teman-teman wali kelas yang lain. Jadi rencananya seperti itu, saya lakukan dulu, baru saya nanti akan berbagi ke teman-teman. Jadi kalau langsung berbagi tapi saya sendiri belum melakukan, sepertinya agak kurang ada kesannya seperti itu. Jadi saya mau melakukannya dulu, baru nanti saya akan share ke teman-teman wali kelas lain di sekolah kami.